Oke, bismillahirrahmanirrahim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini kita akan belajar tentang lingkaran dan juga garis singgung lingkaran. Next. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu memahami, menghitung, dan juga menerapkan konsep garis singgung lingkaran dalam berbagai konteks, masalah termasuk soal host dan juga kehidupan nyata. Nah, apa sih itu garis singgung lingkaran? Garis singgung itu adalah garis yang hanya menyentuh lingkaran di dalam satu titik. Nah, nah, titik yang menyinggung satu garis lingkaran itu disebut dengan titik singgung. Ya, nah ini contohnya, ya. Nah, ciri-cirinya adalah yang pertama adalah hanya memiliki satu titik persekutuan dengan lingkaran. Ini tidak ya, Kak. Ini dua titik. Karena di sini hanya satu titik, ya. Terus tegak lurus dengan jari-jari lingkaran sehingga membentuk sudut 90 derajat. Yang ketiga, ya, eh, contohnya ini ya. Nah, ini yang contoh yang benar. Ini kurang tepat. Nah, ini contohnya. Nah, ini nih. Kita ke sini. Contoh soal. Dan rumusnya ya. Rumus garis singgung lingkaran. Jika dari titik luar lingkaran ditarik garis singgung, maka berlaku rumus segitiga siku-siku antara jari-jari lingkaran, jari jarak titik luar ke pusat lingkaran atau D, dan juga panjang garis singgung. Nah, T kuadrat sama dengan D kuadrat dikurangi R kuadrat. T-nya itu adalah panjang garis singgung, D itu adalah jarak titik keluar ke pusat lingkaran, dan R adalah jari-jari lingkaran. Contohnya, sebuah lingkaran memiliki jari-jari 5 cm. Jarak titik pusat, jarak titik P, ya, ke pusat lingkaran itu adalah 13 cm. Tentukan panjang garis singgungnya. Nah, diketahui R-nya 5 dan juga D-nya adalah 13. D itu adalah jarak. Harusnya, ya biasanya D atau P atau apalah. Nah, rumusnya masukkan T kuadrat sama dengan D kuadrat dikurangi R kuadrat. Atau T sama dengan akar dari D kuadrat dikurangi R kuadrat. Nah, masukkan. Substitusikan. D-nya berapa? 13. 13. R-nya berapa? 5. Jadi 13 pangkat 2 dikurangi 13 pangkat 2. Dikurangi 5 pangkat kuadrat sama dengan 13 pangkat 2 jadi berapa? 169 ya. 5 pangkat kuadrat, 5 pangkat 2 berapa? 25. Ya, T pangkat 2 sama dengan 169 dikurangi 25. T kuadrat sama dengan 144. T sama dengan akar dari 144. Jadi T-nya adalah 12. Ya, paham? Kita lanjut. Nah, pengertian garis singgung dua lingkaran dan juga macam-macamnya. Nah, garis singgung dua lingkaran adalah garis yang menyinggung dua lingkaran sekaligus. Ya, masing-masing garis tersebut tuh menyinggung masing-masing lingkaran itu garis singgung itu menyinggung masing-masing lingkaran di satu titik. Ada dua jenis utama, ya, atau jenis-jenisnya. Ada garis singgung persekutuan luar dan juga persekutuan dalam. Kalau persekutuan luar, nah, jadi menyinggungnya itu cuman hanya di satu sisi sama. Kalau lu dalam itu nanti ke sisi yang lainnya. Misalnya dari sini ke sini nyerong ke sini nih. Nah, kalau luar hanya cuman ini. Set. Nah, kita ke next ya, next slide. Garis singgung persekutuan luar lingkaran.
Itu adalah garis yang menyinggung dua lingkaran masing-masing di satu titik dan tidak memotong garis penghubung pusat ke dua lingkaran. Garis ini berada di luar lingkaran. Nah, gambarnya gini. Nah, panjang garis singgung persekutuan luar dirumuskan sebagai berikut. T sama dengan akar dari D kuadrat dikurangi R1 dikurangi R2 kuadrat. T itu adalah panjang garis singgung, D itu adalah jarak antara kedua pusat lingkaran, R1 dan R2. R itu adalah jari-jari. R1 adalah mungkin jari-jari lingkaran pertama, R2 adalah jari-jari lingkaran kedua. Nah, bagaimana sih pengaplikasian garis singgung persekutuan luar dalam luar lingkaran ke dalam kehidupan sehari-hari? Pertama adalah pada belok mesin. Sabuk yang menghubungkan dua roda atau pulai biasanya membentuk garis singgung luar. Terus ke roda kendaraan, sifat roda kendaraan sejajar, bagian tertentu bisa dianalogikan dengan garis singgung luar. Desain dan mekanik teknik digunakan dalam perancangan sistem roda gigi dan juga katrol. Contoh ya, dua lingkaran memiliki jari-jari 3 cm dan juga 7 cm dan jarak pusat kedua lingkaran adalah 75 cm. Tentukan panjang garis singgung persekutuan luarnya. Diketahui R1-nya adalah 7, R2-nya adalah 3 dan juga jarak pusat kedua lingkarannya 25 cm. Maka T sama dengan D kuadrat, masukin ya, D kuadrat dikurangi D kuadratnya berapa? 25 ya. 25. Terus 7 dikurangi itu dulu kuadrat. Ya, sama dengan sama dengan D kuadrat itu adalah berapa? 25 akan 625 dikurangi berapa? 7 dikurangi 3 berapa? 7 dikurangi 3 4. 4 kuadrat sama dengan 16 ya. 625 dikurangi 16 sama dengan 609 sama dengan 24,68 cm. Jadi, panjang garis singgung persekutuan luarnya adalah sepanjang 24,68 cm. Kita ke soal yang sedang. Dua lingkaran ini memiliki jari-jari 5 cm dan juga 9 cm. Panjang garis singgung persekutuan luarnya adalah 12 cm. Tentukan jarak kedua pusat lingkaran. Nah, kita balikan aja. Mm. Jadi, D sama dengan, nah, T kuadrat, ya, eh T kuadratnya adalah, panjang garis singgungnya adalah 12. Masukin, 144 ya. Jadi, 12 pangkat 2 itu 144. 5, 9 dikurangi 5, 4. Jadi, dipangkatkan 2 jadi 16. Jadi, 144 sama dengan D pangkat 2 dikurangi 16. Kita pindah ke ruas ya. D pangkat 2 sama dengan 144 dikurangi 16. Ditambah jadinya. Kalau pindah ruas, ininya dipindah. Pindah ini. Posisinya, positif atau negatifnya pindah. 144 ditambah 16. Jadi dengan D sama dengan 1, D pangkat 2 sama dengan 160. D sama dengan 160. Akar dari 160 adalah 12,65 cm. Lanjut ya. Sebuah pabrik menggunakan dua roda mesin dengan jari-jarinya adalah 12 cm dan 4 cm. Kedua dihubungkan ini, roda ini dihubungkan dengan sabuk dengan jaraknya ada jarak antara pusat roda itu adalah 200 cm. Ya, kita di lain bahas aja ya. Oke, lanjut aja.
Nah, contoh ada superhots. Ini adalah yang paling sering keluar. Ada nanti sering banget ini keluar soal ini yang berhubungan dengan pipa. Tiga paralon diikat. Nah, kalau kita lihat di analisis gambar, ini ada berapa lingkaran? Terdapat di tiga dengan yang ukuran sama besar. Dua lingkaran di bawah, satu dan satu lingkaran di atas, ya. Nah, semua tali itu saling bersinggungan. Nah, tali mengelilingi bagian luar dari atas tiga. Ada berapa? Tiga ruas garis singgung. Kita hitung ya. Satu, dua, tiga. Dan tiga busur lingkaran. Yang masing-masing busur lingkaran itu berukuran sama. Ya. Nah, bagaimana caranya untuk menghitung? Nah, yang terus, panjang garis singgung yang bagian lurusnya. Pusat ketiga lingkaran membentuk segitiga sama sisi. Dengan sisinya sama dengan sisi sama dengan 2R. Nah, kita lihat ya. Ini kan bentuknya kalau kita hubungkan, ini menjadi bentuk segitiga sama kaki. Sama sisi. Maka, maka panjang garis singgungnya itu adalah berapa? Mm-mm. Maka satu garis panjang sari garis singgung akan melalui dua lingkaran, kan ya betul ya. Maka ini kan ini kalau lingkaran tuh nama jari-jari lingkaran itu kan dari pusat ke sisi lingkaran ini R ya. Kalau ke pusatnya lagi jadi 2R. Maka pusat ketiga lingkaran membentuk segitiga sama sisi dengan sisinya itu sama dengan dua kali jari-jari lingkaran. Untuk susunan segitiga, nah setiap sisi segitiga itu menghasilkan satu garis singgung. Ada berapa sisinya di sini? Satu, dua, tiga. Atau ada ruas garis singgungnya ada tiga. Maka T sama dengan 2R. Sama dengan 2R dikali 3. Sama dengan 6R. Total lurusnya adalah 3 kali 2R sama dengan 6R. Atau 3 kali D. Ya. 2R itu kan akan membentuk satu diameter. Nah, jadi tiga busur lingkaran. Karena busur lingkaran ini adalah bagian dari lingkaran, kalau misalnya di sininya ini ada 6, mungkin akan kebagian seperenamnya. Kalau di sininya 3, akan terbagi sepertiganya. Maka kalau misalnya menghitung busur lingkaran, jika busur lingkaran ini digabungkan, maka akan membentuk satu lingkaran utuh. Ya, maka to- maka untuk rumusnya, kenapa? Kenapa begitu? Kalian lihat aja, ya. Kalian lihat aja. Karena tidak semua busur lingkaran itu kedapatan atau mengikat li si lingkaran itu. Karena kan di sana ada tiga paralon ya, diikat. Cuman jadi hanya sepertiganya atau sebagian besar dari lingkaran tersebut yang terikat oleh tali. Sisanya enggak. Maka yang kena talinya itu pasti sama besar. Bagiannya sama besar. Sehingga jika dijumlahkan,
akan membentuk satu lingkaran utuh keliling, makanya dirumuskan menjadi keliling lingkaran. Begitu. Maka untuk panjang tali total sama dengan 6R ditambah 2 ditambah keliling lingkaran atau 3D ditambah keliling lingkaran. Contoh, eh sebuah pipa paralon yang akan diikat seperti begini membentuk lingkaran dengan jari-jarinya 7 cm. 7 cm. Maka tentukan panjang tali totalnya agar supaya terikat dengan rapi. Rumusnya adalah 6R ditambah 2VR atau keliling lingkaran. 6 jari-jari ditambah keliling lingkaran. Nah, jika jari-jarinya 7, kita tentukan dulu yang lurusnya dulu ininya, baris singgungnya, dan juga keliling lingkaran. Kita yang garis singgungnya ini aja dulu talinya ini. Lurus itu 6 kali 7 sama dengan 42. Tinggal masukin ya. Lengkung. Nah, yang sisi lengkungnya atau yang busur, kita menggunakan keliling lingkaran aja. Karena kan setiap lengkungan ini kan eh, besarnya sama. Jika digabungkan akan menjadi membentuk eh, membentuk kalau jika dijumlahkan akan membentuk satu lingkaran yang utuh, maka digunakan rumus keliling lingkaran aja. Rumus keliling lingkaran itu adalah VD ya, VD atau 2VR. Nah, ini 2 kali, kita jabarkan aja. 2 kali V itu adalah 22/7. 2 kali 22/7 coret dikalikan 7. Ini coret-coret. Jadi 2 kali 2 44. Ya. Jumlahkan ini 42 dengan 44 jadi 86. Nah, garis singgung persekutuan dalam lingkaran. Itu adalah garis yang menyinggung dua lingkaran di masing-masing di satu titik dengan memotong garis penghubung pusat lingkaran tersebut. Nah, rumusnya adalah T sama dengan D kuadrat dikurangi R1 ditambah R2. Karena kan berseberangan ya, jadi kalau panjang garis singgung persekutuan dalam, si jari-jarinya kedua lingkaran itu ditambahkan. Kalau persekutuan luar, jari-jarinya dikurangi. Oke? Nah, aplikasinya ada pada sabuk mesin, sistem kontrol bersilang, dan mekanisme sepeda mesin. Ya, contoh. Dua lingkaran ini ya menghubungkan jari-jari menghubungkan dua lingkaran dengan jari-jarinya 3 cm dan juga 4 cm. Jarak ke pusatnya adalah 25 cm. Nah, tentukan panjang garis singgung. Jari-jarinya tinggal ditumbangkan 3 tambah 4 sama dengan 7. Dikuadratkan jadi 49. Nah, 25 dikuadratkan jadi 49. 625. Nah, dikurangi. 625 dikurangi 49 sama dengan berapa? 15 kurangi 9 jadi berapa? Jadi 6. 61 dikurangi 4 jadi 57. 576. Akar dari 576 adalah 24 cm ya. Untuk ini soal yang lainnya boleh kalian dipelajari saja ya. Oke, terima kasih. Ada yang mau tanyakan? Kalau tidak ada, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya.